warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, salat subuh Ramadan yang rahmati Allah. Puji syukur pertama-tama tak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga dengan seluruh nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama dalam rangka memenuhi panggilan Allah, salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah di dalam bulan yang suci ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hari ini dan seterusnya, baik amalan yang baik maupun yang kurang baik, diterima Allah Subhanahu wa taala dengan nilai jauh lebih baik daripada Ramadan yang sesudahnya. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang sangat sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin, rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam, terutama untuk memperbaiki akhlak manusia dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Ramadan rahmati Allah, saya mencoba hari ini ingin menyampaikan tentang silaturahim. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Apa itu silaturahim? Artinya menyambung tali kandungan. Hadirin rahmati Allah, terkadang hal-hal yang ringan, yang mudah dilaksanakan, yang disunahkan Rasul, jarang sekali kita mau melakukannya. Padahal silaturahim itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu makhluk yang sangat dihormati, baik hidupnya maupun matinya. Jadi ada dua tempat tinggal manusia ketika di dunia. Yang pertama, ketika hidup, manusia mempunyai tempat tinggal yang bernama rumah. Ketika mati, manusia mempunyai tempat tinggal yang bernama qabr atau kuburan. Ketika kita berkunjung ke tempat saudara kita sesama muslim yang masih hidup, namanya silaturahim. Kalau kita berkunjung ke tempat orang mati atau kuburan, namanya ziarah. Kedua tempat tersebut, kata Nabi, la tadkhulu qabla salam. Jangan kamu masuk sebelum mengucapkan salam. Ketika kita berkunjung ke rumah yang hidup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib menyambut dengan ucapan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berkunjung ke tempat rumah orang mati atau kuburan, sama nggak kira-kira Pak ucapannya? Padahal udah mati. Tetap kata Nabi, assalamualaikum ya ahli diyan. Nah, muslimin bahwa wa inna insyaallahu lahikum wa inna insyaallahu bikum lahikum. Sama ucapannya. Dan sama-sama disunnahkan Rasul. Ini nilai yang paling mulia, paling tinggi Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang banyak yang karena seringkali tidak mau mendengarkan ilmu, terkadang terputus di perjalanan, sudah pergi ya. Cuma mendengar dari orang-orang yang ditanya yang tidak juga punya ilmu. Jadi tidak belum selesai guru menyampaikan ilmunya sudah pergi. Gampang. Padahal subhanallah, yang namanya silaturahim, yang nama ziarah itu nilainya sangat luar biasa pahalanya. Sampai para imam kita mengatakan, barang siapa yang melewati sebuah kuburan, melewati sebuah kubur, kemudian berhenti sejenak di pinggir jalan, tidak masuk nih, ucapkan assalamualaikum ya ahli diyar, kemudian dia membacakan suratul Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diakhiri lagi dengan surat Al-Baqarah. Kata para ulama kita, seluruh almarhumah yang ada di kubur tersebut mendoakan kita semua, dan pahalanya yang diberikan Allah sebanyak pahala jumlah yang ada di makam tersebut. Ini kalau kita baca di satu kitab tentang masalah kubur, Pak, luar biasa. Namun kebanyakan kita kadang mengabaikan apa sejarah. Begitu juga kita sangat dianjurkan, sebenarnya guru kita sendiri Mahfud Hazarul Fuad, dia pun orang yang suka berziarah, Pak. Dia suka berziarah, dia sering bercerita tentang sama saya. Di Banten pun Hasanuddin, ada Maulana Nusuf, ada Syekh Abdul Muhyi, dia pun juga semua. Bahkan ke Jawa, ke Wali Songo pergi dia berziarah. Begitu kita nih, yang sangat saya anjurkan nih kepada guru-guru kita, terutama almarhum Pak Haji Dr. Andas Mahfud Makmun, saya sangat menganjurkan pada saudara-saudara semua nih, jamaah sini, kalau kita masih mengakui bahwa beliau adalah guru kita, kunjungi makamnya, Pak. Mungkin bukan Ustadz guru merintahkan kita, dia tidak akan merintahkan kita tolong ziarahi makam bapak saya, tidak. Ya, karena tugas itu ada anak sendiri terutama kan. Tapi murid-muridnya, orang yang mengaguminya, kayak makam-makam Wali Songo semuanya, itu tiap harinya kalau kita kesana berjubel-jubel, masuknya susah. Kalau kita berkunjung ke guru kita nih ke Banten, mendengar guru kita, anaknya, istrinya merasa gembira, Pak, gembira sekali. Sama ketika kita dikunjungi saudara kita, datang ke rumah, ponakan kita, girang nggak kita? Girang. Kita nggak minta kunjungin gue nih, paman lo nih gue, nggak mungkin. Itulah baik daripada bagian anak yang soleh. Sampai-sampai doa yang disampaikan Allah, Nabi Muhammad, begitu kan Nabi Ibrahim, doanya apa? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dalam surah Ibrahim. Berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan ibu bapakku dan semua orang yang beriman di hari kiamat nanti. Ini doa orang-orang yang soleh, para nabi. Makanya jamaah jangan sholat salam terus jalan. Tunggu imam selesai. Ada doa Rabbana ighfir lana wa li walidayya wal mu'minin wal mu'minat. Ini doa untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita, muslimun muslimat. Doakan, bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan. Jadi golongan bagian anak-anak yang soleh itu berguna bukan hanya untuk kedua orang tuanya saja, akan tapi berguna bagi semua bangsa dan bangsanya. Di negara dia jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, menteri, semuanya bermanfaat, amanah. Terkadang kita jadi pemimpin sedikit udah nggak amanah. Ya. Ini berguna bagi anak yang berguna, yang soleh bagi bangsa. Begitu juga, begitu dia sholat didoakan nih orang tuanya, bukan hanya orang tuanya saja, tapi muslimin muslimat, dikirimkan Fatihah, pamannya, bibinya, semua saudara yang telah mendahului kita. Terkadang kita kan cuma ketika tahlilan nih 7 hari. Nah, jadi mintulis Tuhan nama-namanya nih, ada sampai ada yang 40 namanya. Kalau di sini paling 5-10 orang, Pak.
Kalau di tempat lain itu bisa 40. Saya kalau mau ketemu doa itu kalau di Wihara Buaran sana, ya, kalian tuh kalau pengen semua itu pemilik Fatihah banyak Pak. Jadi bukan pamannya semua nih, sampai almarhum teman-teman orang ini, saudara kita yang garis semua, kirim Fatihah semua. Kenapa? Karena kesempatan yang di situ. Saya takziah. Kalau sendiri kan nggak mungkin ya sampai kita. Jadi inilah bagian ibarat yang soleh. Jadi yuk kita ziarah, kita mulai dengan niat dari keluarga kita, guru-guru kita, almarhum keluarga kita, para aulia. Kenapa kita ziarah para aulia? Kata Nabi, apa namanya? Man zara ulama faka'anna mazaroni wa man zaroni faqad dakhalal jannah. Barang siapa yang berziarah pada orang alim, barang siapa yang berziarah pada ulama, seperti dia berziarah kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang berziarah kepadaku, maka sungguhnya ia masuk surga. Meskipun hadis ini sanadnya lemah, tapi diperkuat dengan hadis yang lain, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Sekarang kalau kita teliti, kalau saya ngaji di guru ya, kenapa dikatakan ulama itu berziarah pada ulama sama seperti berziarah pada nabi. Barang siapa berziarah pada nabi, sungguhnya dia masuk surga. Coba Pak, kita perhatikan. Kata Nabi, janganlah kamu berpergian kecuali pada 3 tempat, yaitu Aqsa, Haram, dan Madinatul Munawwarah. Di mana tempat tersebut, 3 tempat punya kedudukan yang sangat tinggi sama Allah Subhanahu wa taala. 1 rakaat lebih tinggi nilainya daripada 100.000 rakaat. Kalau kita umroh saja, ngapain umrah salah kita? Ngapain haji Pak? Ziarah. Umrah itu ziarah, haji pun sama ziarah, bayangkan. Ke makam suara-suara syuhada, tapak tilasnya Ibrahim, Pak Uhud, ziarah semua. Sana. Kalau kita umroh misalkan 8 hari, 9 hari, 5 hari, 6 hari kita sholat di sana. Dari Madinah ke Mekah, bidah hitung. Kalau kita 1 hari 17 rakaat, ini yang wajibnya aja. Kalau 5 hari berapa? Kami bisa hitung. Belum yang sunnahnya. Kalau 1 rakaat nilainya lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat, bayangkan. Nah kata Nabi, pulang dari umrah atau haji, insya Allah masuk surga langsung. Kenapa? Sholat kita tinggi sekali nilainya. Istri ranking dapat nilai tertinggi. Kalau tertinggi di bidang apapun juara Pak. Juara nomor 1. Jadi saya tekankan kembali pada semua jamaah, nanti ya sebaiknya kita sebelum menghadapi Ramadan ini juga tingkatkan untuk silaturahim, baik yang hidup maupun yang mati. Dan nanti setelah kita Idul Fitri dalam keadaan suci kembali insya Allah, dan kita kunjungi lagi silaturahim kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.